Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Al-Mukarram Gurunda Ki Haji Muhammad Fadlan Asy'ari dari Martapura, yang alhamdulillah wa syukurillah beliau bisa berhadir pada hari ini memenuhi undangan kita pengurus sekaligus warga Masjid Babur Rahmah, yang insyaallah kita akan mengadakan haul daripada Syekh Muhammad Salman Al-Badani. Yang ulun hormati dan ulun muliakan tokoh-tokoh masyarakat dan juga para bapak-bapak, para undangan, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada saat ini berkat limpahan rahmat serta taufik dan juga hidayah daripada Allah, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, dan juga sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pada hari ini kita memperingati haul daripada Qutbul Aqwan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Badani. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Yang kedua, kami atas nama panitia Masjid Babur Rahmah banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak-bapak hadirin yang telah sudi dan rela bisa berhadir pada hari ini. Kami khusus kepada guru kita Al-Mukarram Gurunda Ki Haji Muhammad Fadlan Asy'ari, alhamdulillah beliau bisa berhadir pada hari ini. Dan juga kami atas nama pengurus Masjid Babur Rahmah mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak, para dermawan yang telah membantu baik dana, tenaga, pikiran dan sebagainya. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga yang terakhir, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya andai kata dalam acara pelaksanaan ini ada kekurangan, kehilafan, karena inilah yang dapat kami suguhkan kepada para bapak-bapak hadirin sekalian. Jadi kami sekali lagi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan memperingati haul daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Badani ini, mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan juga guru kita Guru Kiai Haji Muhammad Fadlan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan segala rezekinya yang halal, dan mudah-mudahan ditunaikan segala hajat dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita masuk sholat isya, jadi kita azan. Setelah azan kita teruskan kembali. Kita sudah nyampe saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah
Adapun acara selanjutnya itu tausiah agama seputar haul dan seterusnya, yang mana guru kita ini Gurunda Kiai Haji Muhammad Fadlan ini, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kabupaten Banjar, itu Martapura, dan juga beliau ini masih kerabat atau sepupu dengan tuan guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jadi beliau ini masih sepupu sekali. Jadi selanjutnya untuk ayahnya, untuk kami mintakan untuk mengisi pembacaan manaqib sekaligus tausiah agama seputar haul Syekh Sultan Al-Madani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana? Kamera kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan linahtadiya laula an hadanallahu rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walidi adnan Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu min yawmi hadha ila akhir zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru agama serta para habaib. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh dan tetua masyarakat, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari jamaah Masjid Babur Rahmah yang hadir di tempat ini. Moga-moga kehadiran kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita sama-sama tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan taufik serta inayah dan hidayahnya kepada kita pada malam hari ini, hingga kita dapat berhadir bersama-sama dengan niat yang sama pula, ialah untuk menghadiri peringatan haul Syekh Al-Wali Sayyid Muhammad Salman bin Abdul Karim Al-Hasani Al-Madani. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul, juga kepada para sahabatnya, kerabatnya maupun juriyah-juriyahnya, ataupun kepada orang yang selalu meneruskan akan risalah-risalahnya, baik dulu, sekarang, dan di masa-masa yang akan datang. Pertama-tama terima kasih diucapkan kepada panitia Masjid Babur Rahmah sekaligus panitia pelaksana haul Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani yang telah mengundang di pribadi Al-Fakir
untuk bisa berhadir. Alhamdulillah Al-Faqih pada malam hari ini dapat meluangkan waktu dan kesempatan sehingga Al-Faqih bisa berhadir bersama-sama warga Masjid Babur Rahmah pada malam hari ini. Namun tidak lupa mengucapkan ampun dan maaf seandainya terdapat kesalahan, kekhilafan, kejanggalan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya. Al-Faqih mohonkan maaf, 1000 maaf, mohon ampun dan maaf. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, baiklah kita sedikit mendengarkan manaqib singkat, riwayat singkat, riwayat hidup Syekhuna Al-Wali Syekh Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassatahu bihamdi asrarih wa jajabahu bihi minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyati syaniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi sabilin nuri amma ba'd. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala Tuhan kita sifatnya adalah pengasih dan penyayang, tak pilih kasih, tak pilih sayang, semua dikasih dan semua disayang. Alhamdulillah. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi orang yang jadi wali itu memang sudah dikehendaki Allah, orang pilihan, orang yang terbaik daripada hamba-hambanya. Kada mau jadi wali itu sembarangan, asal-asalan. Nah, yang menjadikan wali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menentukan akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi-nabi Allah dan dari segala wali-wali Allah, daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi pengarang kitab ini berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena mana Allah Ta'ala menolongi kepada beliau sehingga beliau mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu menolong beliau sehingga nang dibawa oleh para nabi-nabi, nang dibawa oleh para wali-wali itu diimani atau diyakini. Nah, kita pun demikian pula hendaknya kita meyakinkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah, ataupun yang dibawa oleh para wali-wali Allah. Semuanya itu adalah yang dibangsakan kepada ketuhanan, yaitu ilmu aqaidul iman, ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Itu yang dibawa oleh para nabi-nabi, yang dibawa oleh para wali-wali. Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu merupakan kemuliaan Habibina Muhammad. Nabi kita Muhammad itu masih di dalam sulbi Nabi Allah Adam,
disujuti oleh para malaikat. Malaikat diperintah sujud, usjudu li Adama. Maka kata Allah, hai para malaikat, sujudlah kepada Nabi Allah Adam, kepada Adam. Fasajadu, semua mereka sujud, illa iblis, kecuali si iblis nang kada mau sujud. Kenapa? Karena inya terhijab daripada nur Muhammad yang ada di dalam sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Adapun para malaikat tuh melihat bahwasanya Nabi Allah Adam mengandung nur Muhammad, maka disujutilah nur Muhammad itu. Ini kemuliaan Habibina Muhammad. Masih di dalam sulbi sudah sujud para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ia atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikut akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Kemudian daripada membaca basmalah, membaca alhamdulillah, membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, beliau selaku khalifah Sayyid Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Al-Hasani Asy-Syamani Al-Madani radhiyallahu an. Kata beliau, hai segala saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Nah, kita ini alhamdulillah karena kita ini beraliran ahli sunnah wal jamaah, kita meyakinkan keberadaan adanya wali itu. Jangan sampai dipadakan wali kededa. Nya ada pengjawali jauh ini buktinya jauh covid kada sing ampihan. Wali kada mau urus covid. Nah mau urus covid itu wali kota, bukan waliullah. Nah, jadi walaupun kita kada wali, tapi kita meyakinkan keberadaan wali dan kita cinta kepada wali. Buktinya kita malam ini mau hadir memperingati haul wali. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ujar Tuhan, perhatikan. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun, hati mereka tidak ada takut, tidak ada gentar, tidak ada takutan sama sekali, dan tidak ada sedih, tidak ada sakit hati, tidak pernah galau hati para wali-wali. Hanya takut kepada Allah, takut dengan siksanya Allah, takut dengan balanya Allah, takut kalau masuk neraka, takut kalau pina jatuh di siratal mustaqim, itu yang ditakutani. Takut kalau dalam kubur disiksa. Tapi kalau masalah keduniaan kadang takutnya. Lawan covid kada takut wali itu. Kita takutan karena kita lain wali. Hah? BBM naik kada takutan wali. Paling tamak naik kada takutan wali. Sini kada bisa kendaraan juga. Dan kita takutan lah. Hah? Takutan kada berduit aja, hendak habis rokok. Takutan sudah. Hah? Wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa ciri wali itu? Alladzina amanu, kata Allah, mereka itu orang yang beriman, imannya beraliran ahli sunnah wal jamaah, bukan iman jabariyah, bukan iman qadariyah, bukan iman batiniyah. Iman ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh datu-datu kita, dibawa oleh masyayikh kita,
dibawa oleh para habaib-habaib kita. Ini iman mereka beraliran ahli sunnah wal jamaah. Wa alladzina amanu wa kanu yattaqun, selain beriman mereka mengerjakan takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kan takwa. Dengan yang tiap hari Jumat kita diwasiati oleh khatib, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ujar khatib, aku wasiati diriku dan kalian semua dengan mengejar takwa kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, zahir dan batin, ujar khatib. Cuman kita yang ada mendangan itu, kenapa guing? Hanya khatib naik, alhamdulillah, ya khatib sekali menguap sudah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, menguap pulang 2 kali, usikum bitaqwallah, mengorok lagi, lalu kada mendengar wasiat takwa. Nah, tiap hari Jumat kita diwasiati khatib supaya kita mengejar takwa kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban, sholat wajib, puasa wajib, bakti sama suami wajib. Itu binian dah. Wajib gue. Menapa kayak bini wajib juga anda lakiannya. Kewajiban-kewajiban semuanya dilaksanakan dan yang dilarang-dilarang dijauhi. Itu adalah takwa. Jadi para wali-wali itu adalah dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, sehingga Allah mengasih kepada mereka lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu mendapatkan kegembiraan di dunia dan di akhirat. Hati mereka itu luar biasa gembiranya, busyra, kada ada sedihnya lagi. Busyra di dunia, jangankan beliau, orang aja melihat beliau tuh senang luar biasa, gembira. Bermimpi beliau aja senang, mana bu pada kasih tau kemari, aku aja bermimpi itu sidin, mimpi sidin aja, bu pada senang orang melihat. Itu cirinya adalah seorang wali. Jadi ayat Quran itu menjelaskan memang ada wali. Bila kada percaya dengan wali, berarti kada percaya dengan ayat Quran itu. Keluar aja sudah dari Islam, murtad orangnya itu. Di dalam Quran dijelaskan ada tentang wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka kata Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak ada dapat merubah kalimat Allah. Kalau Allah menghendaki kun, maka jadi, kata Allah Ta'ala. Jadi itu pang, jadi apakah? Ya Tuhan, kun gonian, jadi sugih nyawa, sugih tuh pang. Sakampungan nak menyusahkan kata kawa. Itu kalimat Allah. Wa ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan itu bila menghendaki sesuatu, ia mengata kun, jadi ya Tuhan, fayakun, maka jadilah ia. Apa nanti kehendaki Tuhan itu adalah pasti terjadi. Covid ya Tuhan, Covid tuh pang. Setengah mati hendak menghilangkan Covid. Ada kawa kalau kita kada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya kah? Semestinya nang kekai ini nang menurunkan rahmat ini diajak masyarakat supaya rahmat turun, supaya bilanya rahmat turun bala hilang, karena Covid ini bala. Kada nyaman bala itu, nang nyaman tuh balaki.
Tapi masyarakat ditangati, sembahyang Jumat ditangati. Semestinya sembahyang Jumat tuh jangan ditangati, jaga jarak, pakai masker. Jangan ditangati sholat Jumatnya, soalnya menurunkan rahmat. Ini kadada lagi pemerintah nang mengajak supaya masyarakat tuh kumpul supaya rahmat turun, istighosah supaya rahmat turun. Tidak ada sampai malam hari ini. Masyarakat sendiri yang disuruhnya berpikir. Masyarakat nak mengadakan ditangatinya juga. Jadi kita ini alhamdulillah, kita ini percaya dengan adanya wali. Jadi kita yang hadir maupun si pembaca itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilanya turun rahmat, kita dapat rahmat, maka bala kadada nang bakal kita ditimpa bala. Rumah kita dituruni rahmat, kadada bala. Aku di rumah tangga karena rahmat turun di rumah tangga. Di kampung rahmat turun, aman kampung. Kada bemaling kampung, kada berhilangan sandal orang. Ya kah? Tapi bilanya ada nang berhilangan, ada balanya tuh. Karena ada nang dapat rahmat. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya. Manaqib itu adalah riwayat hidup, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat-riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu an. Beliau adalah ahli syariah, ahli thariqah, ahli haqiqah, bahkan kutub di dalam negeri Madinati Rasul. Hendaknya kita demikian, kita harus ahli di bidang ilmu syariah, karena kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Kita tiap waktu kita berudu, kita harus menguasai ilmu tentang udu, mengenal airnya nang boleh diuduakan banyu mana, banyu nang mutlak, jangan banyu mustakmal, jangan banyu mutah najis, harus banyu mutlak, jangan banyu muqayyad, jangan berudu banyu kopi, jangan. Itu muqayyad itu. Syarah bersamut muha kana. Demikian mandi wajib, harus kita menguasai tentang mandi wajib, berapa rukun mandi. Itu ilmu syariat, kewajiban kita. Jangan asal-asalan berudu, jangan asal-asalan mandi wajib. Mandi wajib, kan itu aku dimintuha kan? Lapang tuh aja rukun mandi. 3 bahaya. Ini bujur 3. Napa-napa ya, anduk sabun gayung ya. Ini gitu kah jamin Tuhan sama zaman lu aku aja sama bung. Ya kan, mandi wajib itu ukunnya 3. Pertama menghilangkan najis di badan bilanya ada. Nang kedua berniat. Nang ketiganya meliputkan banyu ke seluruh badan, jangan ada nama halang. Babinian tuh lipstick gincun itu nah dibuangi dulu. Ini kada tahan seminggu lipstick harus hilangan. Cep alit atau sabet. Maaf belah. Nang kayak cat. Ya kan, pipi nang kayak cat pulang kada mahalang banyu sampai ke kulit, itu kada soh gue udunya. Han ayo kita nang bisi bini nih. Lihat pang. Jangan asal bisi bini aja. Ini bini sih kok nggak tahu, saya anak 2 pulang.
Nah itu menguasai haul kita tentang ilmu mandi wajib. Tentang udu demikian juga harus kita kuasai ilmu syariat tentang udu. Rukun udu berapa, banyu nang mutlak tuh napa-napa, banyu hujan bolehkah, banyu sungai itu termasuk mutlak, caranya bagaimana, kaifiah udu, ya kan? Ini jangan asal-asalan berudu. Nah, demikian kita sholat, sembahyang tiap waktu harus berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikutan, jangan turut-turutan, belajar kita sembahyang. Berapa rukun sembahyang, berapa syarat sembahyang, apa-apa syarat sembahyang, apa-apa yang dinamakan sunat hayat, sunat abad, bagaimana cara sembahyang, kaifiah sembahyang. Nah, ini adalah ilmu syariat. Kewajiban kita harus menguasai. Makanya orang nak bahaji penataran dulu inya dibekali dengan ilmu syariat, ditatar dulu supaya buju-buju ada mau apa ada umpat penataran. Ada rumput aja nyaman aja tuh tawaf itu aja 7 kali, kalau tahu keliling ke Baitullah 7 kali aja. Kan kalau tahu ini syaratnya kayak apa, rukunnya kayak apa. Iya nang tanah jalan keliling asal tawaf aja awak halus susup pas terbuat dalam jubah Arab. Alhamdulillah ya termasuk dalam pintu Baitullah. Kalau Abu Baitullah apa jubah Arab batungak ke atas, oh ini karena Hajar Aswad. Hanya ada belajar, takkan Hajar Aswad itu bergantung. Nah, harus kita menguasai tentang ilmu syariat, jangan sesemen aja. Kita pun berdagang ada tata cara di dalam ilmu syariat. Nang boleh dijual bagaimana, cara menjual bagaimana, cara membeli bagaimana, akad kayak apa, khiyar kayak apa, khiyar majlis, khiyar aib. Itu harus kita menguasai ilmu syariat, kewajiban kita. Nah, demikian ilmu thariqah. Thariqah itu mengamalkan ilmu yang ada tadi. Misalnya kita wudu atau mandi wajib, ya kan sudah tahu. Pertama menghilangkan najis bila ada di kubu ya dulu awak dihilangkan najisnya. Setelah itu hanya berniat berimbal lawan menyiram banyunya. Di manakah? Satu juju di awak, di batis kah? Di kepala kah? Nah, sah jako. Ya kah? Ini nawaitul ghusl wajib. Ini di batang nah. Nawaitul ghusl wajib. Nawaitul majenang bini bagi supan bener katakan orang banyak aneh ditunjuk nang bini ya tercabung di batang makanya timbul lillahi ta'ala ya. Itu ada buju tuh mana atau di bahu lah nah sah jako mandi wajib atau di situ kan nah sah jako nang ini juga mulai mandi simbu dulu. Nah itu adalah lalu diliputakan banyu itu ke seluruh badan. Nah itu namanya thariqat. Jadi kita ilmu syariat dengan ilmu thariqat. Kita wudu pulang tahu airnya mutlak sudah. Nah cara wudu apa basuh muha serta niat. Nah basuh sunat 3 kali. Liputakan dulu yang pertama itu setelah liput baru yang kedua sunat diliputakan pulang yang kedua baru yang ketiga sunat. Ini kada wudu 3 kali aja itu sekali aja hukumnya karena yang sekali ini banyak lagi yang kada terbasuh maka yang kedua ini wajib ada pulang yang kada terbasuh yang ketiga ini wajib. Nah dikatakan maka kada mendapat pahala sunnah itu 1 kali aja kada sedikit orang wudu kayak itu di masjid. Kenapa? Karena kada berilmu
Kalau orang berilmu basuh tangan sekali diratakan. Selesai kewajiban baru sunat 2 kali diratakan pulang. Baru nang ketiga sunat pulang ya, dan seterusnya. Itu mengamalkan ilmu nang sama nang kita tuntut, itulah namanya thariqah. Sembahyang kita belajar ilmu syariatnya, tentang syariatnya, bertumakninah wajib, wukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah. Tumakninah tuh jangan ada gerak lagi. Allahu Akbar, tenang, jangan ada gerak. Sami Allahu liman hamidah, tenang, jangan ada gerak. Ayo, patut kita lihat Bang di masjid atau diri kita aja. Allahu Akbar, nah maci bakacaweh. Sudah sujud, nah sujudnya pulang, nah gelek-gelek, kada betul makninah. Nah itu berarti kada ma'amalakan ilmu yang dituntut tadi. Berartinya hanya ahli ilmu syariat, kada ahli di bidang thariqat. Nah kita hendaknya ahli di bidang ilmu syariat, kita kuasai ilmu syariat tentang sholat, maka kita mengerjanya pas apa yang kita tuntut di dalam menuntut ilmu tentang sholat. Itulah namanya thariqat. Adapun hakikatnya itu adalah kita ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas kita, orang awam ini tidak ada niatan keduniaan. Jangan minta puji lawan mintuha, jangan minta puji lawan yang lain, jangan ada tujuan keduniaan. Itu namanya ikhlas. Bukan ikhlas itu dimuntung, udah ikhlas saja. Udah ikhlas saja membagi. Ya kan? Makanya di belakang mah gitu. Nah, itu jadi ahli di bidang syariat, ahli di bidang thariqat, ahli di bidang hakikat. Karena hakikat itu berkenaan dengan keikhlasan, ilmu kebatinan, bagaimana kita mau tawadu, rendah diri, bagaimana supaya jangan takabur, jangan sombong, bagaimana kita juhud terhadap dunia, bagaimana sifat qanaah, ini jangan rakus, jangan serakah, jangan tomat, jangan loba. Itu adalah berkenaan dengan ilmu hakikat. Orang ini ilmu hakikatnya enggak kehendak Tuhan, enggak kehendak Tuhan. Kalau sembahyang kehendak Tuhan juga. Ya lah, bernikah tuh kok aja saksinya Tuhan ya. Ada bersyariat lalu. Orang lain daripada kan najis berataan. Bila masuk ke masjidnya di lopnya najis anjing yang masuk mana. Ya Allah, itulah bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Ini masuk sudah di Banjarbaru sini. Hati-hati. Mudahan di sekitar sini jangan ada. Bila ada kita usir sama-sama. Mau? Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Kenapa? Karena kada minta izin sama penunggu hadratnya Rasul. Karena sini ditugasi untuk menunggu kubah Rasulullah. Orang datang nenek asal datang aja kada pamitan dulu. Nah itu sia-sia ziarahnya. Begitu sia-sia lalu kada mendapatkan barokah. Itu adalah di masa beliau masih hidup. Nah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Nabi, man jarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi aku pasti nanti mendapat syafaat aku. Ini syafaat Rasulullah yang kita andalkan. Kita jangan mengandalkan keturunan kita, kita jangan mengandalkan amal soleh kita. Berapa sih amal kita? Sembahyang witir bulan puasa aja. Habis bulan puasa gitu-gitu tuh. Harus sembahyang witir lagi. Anak masuk surga nih tuh. Bersedekah, berimpak. Berapa? Mencari duit pecah hari Jumat. Namanya ada dipecah aja nak masjid ada celengan di celengnya aja. Nah inilah apa
beliau, orang nang ziarah kepada beliau kada minta izin, berziarah kepada baginda Nabi, maka ziarahnya sia-sia. Adalah tabiatnya Syekh Saman radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu agama, para talabatul ilm. Ya kan, orang nang kaji menuntut ilmu agama dikasih sayang sidin. Dan kepada orang yang alim sidin sayangi juga, dan kepada orang yang solih disayangi sidin juga. Karena kalau kita sayang kepada orang soleh, kepada orang alim, insya Allah Allah akan memberikan zuriat kita ini jadi orang soleh atau jadi orang alim. Kada anak kita kena cucu kita, kada cucu kita buyut kita. Terkadang nang ketujuh daripada kita tuh cicit kita nang alim, karena berkat datunya memuliakan orang alim. Tapi bila kita memusuhi lawan orang alim, memusuhi lawan orang soleh, kada bakal kita diberi Tuhan juriat nang soleh, karena kita sendiri ada ketujuh lawan orang soleh. Nang kayak kita juga ta, ya kah, di dapur ada ketujuh lawan iwak ini misalnya, jangan dibagi-bagi bini iwaknya tuh, seumuran bini kada baginya tahu, ya kah, kan dimakannya juga sidin kada ketujuh jalan iwaknya tuh. Nang bini jangan makan nah, kan ya jangan bini. Dan kepada segala orang yang fakir dan miskin sidin ketujuh kasih sayang. Ada kita ini kada ketujuh loh nang fakir miskin, masam dia unda aja pakawalinya. Nang kita kawali bukan bos ya kah. Orang bahaya itu ketujuh lan orang miskin. Rasulullah kan minta juga, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Orang miskin bila memanggil Rasulullah, mengundang Rasulullah cepat datang. Orang miskin ada kita berlaut. Siapa namanya nemu undangan si pulan kana aja aja. Ya kan? Paling gabin makanannya aja. Tapi bila sama bapak mengundang, cepat nang sugih nih tuh. Ada Rasulullah ada. Dan orang bahari itu minta lawan Allah, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa suni fi jumwatil masakin. Itu doa. Ya kah, tapi anak belum bariakan nih. Ini ngarannya judulnya doa miskin. Doa miskin, dan ini mujarab. Bunyi doanya kayaknya dulu. Nah, tapi anak kan bariakan. Allahumma ahini miskinan, ya Allah hidupakan ulun dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, mati akan ulun dalam keadaan miskin. Wasuni fi jumwatil masakin, kumpulakan ulun di akhirat bakal orang miskin. Ada kan wani baca doa itu. Ulun bariakan nah ijazahkan. Orang waninya lah. Kerja dia sudah. Biar tinggal ulun aja sudah, jangan usaha. Apa miskin gue ada. Ada aja sudah melarat ulun ya. Tambah baca doa itu, pelata ke Jakarta, kada kota baiki lagi aja. Jadi ketujuh lawan orang fakir miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmat menolong kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Siapapun yang datang ziarah ditulungi beliau, dibimbing beliau salamnya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidil Mursalin wa ya Imamal Anbiya wal Mursalin. Itu dibimbing, jadi orang mengingatkannya lagi. Itu adalah Syekh Saman, tabiat beliau bagus itu. Ketujuh menolongi orang, karena ujar Nabi,
innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seseorang tuh selalu mendapat pertolongan Allah selama ia menolong akan saudaranya. Mun kita tuh sering kita menolongi orang, maka kita dapat juga pertolongan Allah. Akan senantiasa kita membaca, meminta, memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kau ya Allah ulun ibadah, akan kau ulun minta tolong. Jadi minta tolong lawan Tuhan. Minta hilangkan COVID lawan Tuhan, minta tolongnya. Nah, lawan Tuhan. Tapi Tuhan menolong itu apabila kita ibadah dulu. Ayatnya iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in. Ada kita ini minta tolong berkhidmat lawan Tuhan, ibadahnya kadada. Itu tuh paling ngarannya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sahlah membaca imam baca Fatihah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ada soh dipaling gitu. Ya kah? Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kau ya Allah ulun ibadah, akan kau ulun minta tolong. Artinya itu pelajaran lawan kita. Kalau kita menghendaki pertolongan Allah, ibadahlah kepadanya dulu. Diutamakan ibadah. Sholat dulu kita, berwirid dulu. Ya kah? Mau tuntung tuh hanya kayak minta tolong lawan Tuhan nah. Ya Kudus, a'tinil pulus. Fa illam tu'ti fa ana mampus. Ya lah. Minta duit lawan Tuhan. Hah? Tapi ibadah dulu kita. Itu mau tuh dapat duit tuh. Ada kita ini kada. Ya kah? Minta tolong berkhidmat sampai Jumat aja kada. Dan lagi adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecil hingga sampai had mausyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu dan bapaknya. Karena kewajiban seseorang bakti sama orang tua. Ujar Nabi, biru abaakum tabirukum abnaukum. Baktiilah orang tua kalian, niscaya anak kalian bakti sama kalian. Kalau kita ada bakti terhadap orang tua kita, jangan harap kita punya anak bakti sama kita. Kada bakal bakti. Banyak kejadian sudah. Kada cukup minta banyak tawa lawan tuan guru. Gue tawakan gue anak gue nih mana gue. Lenok diancamnya macam-macam gue. Ya minta banyak tawa gue udahnya sadar gue lah jago ikan pang kayak apa. Uang lebih aja pang gue aja. Uang lebih aja lawan abahnya. Aduh. Kadang alih kita bisa anak asal kita bakti, insya Allah anak kita bakti sama kita menurut lawan kita nasihati mau. Apabila kita bakti terhadap orang tua kita, semua kita ini punya orang tua, baik nang masih hidup maupun nang sudah mati. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Bakti orang tua kalian, niscaya anak kalian bakti sama kalian. Itu hadis Nabi menyatakan. Dan lagi pula beliau mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Nah, nang boleh-boleh tuh ya jadi kurangi sidin, ya kannya guring, boleh-boleh aja dikurangi sidin. Makan boleh-boleh aja dikurangi sidin. Kan itu orang nang mujahadah nih tuh, orang nang melawan hawa nafsu. Kadang nang menurutkan hawa nafsu tah. Bila kita menurutkan hawa nafsu, itulah nang ujar Tuhan. Wattakhadhu ilahahu hawa. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Inggih pun tahu lawan hawa nafsu. Nang kayak Tuhannya aja lagi. Dan
apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Nah, ya daripada kada mau taguingnya tah. Ada kita jangan kayak itu melihat bantal aja mangok sudah. Hanya melihat aja. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh, artinya berwirid hingga terbit matahari kira-kira segala. Maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari sekitar jam 9, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terlebih afdal itu 8 rakaat. Itu salat duha. Salat duha itu fadilatnya, keutamaannya adalah pemurah rezeki. Rezeki kita, urusan kita insya Allah mudah. Rezeki kita tuh mudah, kata belit-belit Tuhan membagi mudah karena berkat salat duha. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat. Nah, Senin, Kamis sunat, puasa Tarwiyah, puasa Arafah sunat. Ya kah? Nah itu nang sunat-sunat. Tapi mun babinian nak puasa, mun bisi laki bepadah lawan laki dulu, bolah bu. Bila bisi laki pian bepadah lawan abahnya dulu. Wah abahnya, aku isok nak puasa lah. Puasa apa? Puasa Arafah, puasa ukuf. Esok hari apa? Ya hari ukuf. Kada Senin ke Kamis ke esok hari Minggu. Nah jawabannya mun esok hari Minggu kan jangan puasa. Mau abahnya ini kenapa tuh deh? Esok hari Minggu kalau masuk kantor esok. Mau abahnya aku puasa ukuf abahnya setahun sekali, aku jawabannya esok setahun sekali juga nak bolokop. Kada boleh gue, kada boleh. Berdosa bukan pahala nang didapat, tapi dosa nang didapat. Ya kah? Bahkan ujar Nabi, ini ujar Nabi. Ijada awrajulu mu'atahu ila firashihi. Apabila suami mengajak istrinya ke atas tilam, Pak Abad, ya kah? Maka nang bini kada mau. Kada mau, balasan macam-macam aja. Uyuhlah awak. Macam-macamnya alasan indah. Maka ujar Nabi, la'anat hul malaikatu hatta tusbiha. Dikutuk malaikat sampai beisukan, sampai subuh. Bini-bini itu dikutuk. Kenapa? Sampai subuh, karena laki sampai subuh juga kalau kata guing. Lalu dikutuk malaikat sampai subuh, gaya-gaya kada mau aja. Dan ia membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatid dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Karena dunia ini dikutuk. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun ma fiha illa 'aliman wa muta'alliman wa dzakirin Allah katsira, kama qala Nabi. Dunia itu mal'unun dikutuk, wa mal'unun ma fiha dikutuk pula seisinya. Ada nang lepas daripada kutukan walau inya hidup di dunia. Illa aliman, kecuali orang alim. Nah, ini untungnya orang alim, telaki orang alim, abahnya alim, bisi anak alim, lepas daripada kutuk. Wa muta'alliman, atau jadi murid sidin. Kada jadi orang alim kita jadi murid sidin, belajar lawan sidin. Ya kah? Kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali hadir di majelis sidin supaya kita lepas daripada kutuk. Kada kawa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kada
Ada kawaja setengah tahun tak kali. Ada kawaja setahun tak kali. Mun kada kawaja baik mati. Kada kau menggunakan waktu, meluangkan waktu dunia aja, siang malam dunia aja. Kaminya orang belajaran, ya kan? Nah kita supaya lepas daripada kena kutuk. Bila kita kena kutuk itu pang dari kutukan Tuhan yang kita peroleh. Nah yang ketiganya yang lepas daripada kutuk, wadzakirinallaha katsira, orang yang suka memperbanyak zikir kepada Allah. Ketujuh bacaan. Baca Quran kah, baca tasbih kah, baca zikir kah, ya kah? Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahu Allah, Allahu Allah, berzikir. Namanya kada kau alim kada, jadi murid kada, berzikir tapi ketujuh. Ada bisi Quran, dimakan gagat, ada bisi dalail, otip-otip. Hah? Kan bakulat ada bisi tasbih pagat. Jadi apa? Kada denang dibaca-baca kada katujuh, maka kita kena kutuk. Bila anak kita ke itu anak kita kena kutuk. Bila minantu kita nang ke itu minantu kita kena kutuk. Nah, menyakitanya serumahan kayak itu pas serumahan kena kutuk. Iya nang Covid nih kada beampihan dikutuk Tuhan. Nah, ijana jalal bala amma bila bala tutun umum kiainya gin kena juga bala. Ini mudah-mudahan aja dengan berkat kita hadir di majelis manakib nih, terutama kita sekeluargaan dan jamaah Masjid Babur Rahmah ini, kampung ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan bencana. Syahdan adalah halnya Tuhan Syed Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka ujlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat. Nah ya orang bahari itu menjaga jarak, mulai bahari aja sudah kada ini aja pang menjaga jarak, ya kah? Orang menjaga perkataan orang, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi dipelihara orang muntung. Katanya banyak omong orang bahari, ya kau ini kan pakai masker, ya kah? Supaya jangan banyak omong lagi, karena ini salah omong ya ditangkap orang ini, melanggar napa-napa kan itu. Jadi bagus saja pakai masker, supaya jangan banyak omong. Bagusnya menjaga jarak tuh bahaluat, ya kah? Tapi kita jangan sembarangan, bahaluat tuh ada gurunya yang membimbing, jangan bisa-bisa solong. Ya gurunya masuk kamarnya seminggunya Pak, ya kah? Makan jangan biwak. Mana apa mau makan gua nasi putih, bakuah banyu dingin sudah itu jadi makan. Anu berkicap boleh lah gua. menawar, berkicap boleh lah gua aja, ya kah? Ada kicap tuh undang. Jago jangan biwak, jangan jago berkicap. Anu pang kopok pang gue jago kopok undang sama aja makan iwak juga, kopok pipi, ya kan? Jangan jago dua macam aja, ya kan? Banyu putih lawan nasi itu aja, masuk aja kamar seminggu aja jago. Ini dibaca ini nah 3 hari di kantor guru. Dibuka gua kamarnya, kalinya ada susu, ada keropok, ada kacang melinjo, ada tutudung halu dibuka gua lempeng gitu. Jagunang nyawanya nak bahaluat kan, anak bawarong lah, lengkap lalu, ya lah. Bahaluat tuh kada kayak itu pang, lantas lawan bacaan sudah. Dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Itu sesuai dengan ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah ziarah kubur, karena Rasulullah pun
Ada hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fajuruha. Aku dulu di awal Islam, lagi beluman kuat, lagi i'tiqad, awal-awal Islam, nahaitukum an ziyaratil qubur, malah aku larang kalian ziarah kubur karena takutan kalau manuhanakan kubur. Nah, itu karena baru awal Islam lagi. Nah, tapi kalau sudah Islamnya kuat, tahu kuburan ini kadang memberi manfaat juga, fajuruha, ayo kalian ziarahi. Jadi ziarah kubur memang disunnahkan. Janganlah kita mengikuti orang yang mengadakan bid'ah, mengadakan syirik. Jangan kita umpati. Nah, ziarah kubur itu sunnah Rasul. Rasulullah pernah tengah malam ke Baqi'il Gharqad ziarah kubur. Ada hadisnya. Supaya kita itu menziarahi kubur itu mengingat lawan mati. Han, ini pulang banyak yang mati. 1000 lebih sehari. Ya kan? Nang pejabat mati, artis mati, ulama mati, orang miskin mati, nang kaya mati juga berataan. Ya kan? Kenapa jadi mati? Sampai umurnya sudah. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ujar Tuhan dalam Quran. Bila mana datang ajal, kada kawa ditunda-tunda, diundur atau dimajuakan, kada kawa lagi. Tepat waktu mati itu. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Yang penting lawan kita matinya husnul khotimah. Di manakah matinya? Karena Covid kah? Adakah? Yang penting husnul khotimah. Di manakah di kuburnya? Ya kah? Yang penting husnul khatimah. Jadi sidin ziarah. Jadi istri-istri Nabi itu dibaki kecuali Siti Khadijatul Kubra, itu di Makkah. Lawan kada salah Zainab itu di sebelum Masjid Aisyah lah. Tan'im, sebelum masuk Tan'im di situ sebelah kanan ada di situ kubur istri Nabi. Jadi berdua aja nang kada di Madinah, semuanya di Madinah. Jadi adat ziarah, berzikir, membaca Quran, beri salam dulu. Ini kan banyak aja kan ziarahan, kadang ziarah Wali Songo, ya kah? Tapi ziarahnya hanya datang sudah. Nah, apa? Selfie, duduk di atas meson sidin. Ya Allah, orang bagi salam dulu, baca Quran, berzikir, bertahlil, berdoa. Nah, hanya kenang-kenangan, bergambar. Ini banyak jauh ini kakak itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayah, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman di dalam khalwatnya. Nah, ini kada sejaman Syekh Abdul Qadir Jailani di atasnya lagi. Ya kah? Syekh Saman waktu khalwat datang Syekh Abdul Qadir Jailani membawakan baju jubah putih karena aulia-aulia itu kadang mati. Jadi berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu membimbing daripada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani, Syekh mursyid beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya kayak itu orang nang dibimbing orang. Waktu khalwat itu ada yang membimbing. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari hadratnya Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinati Rasul. Nah, jadi ilmu nang kawa disembunyikan, amal-amal nang kawa disembunyikan sidin, amal-amal soleh, amal-amal nang sunat. Amal sunat tuh sunnah juga disembunyikan,
kecuali untuk diikuti orang hanya disunat disampaikan. Kalau nang wajib itu kada kalau disembunyikan kita sampai Jumat dah. Kalau disembunyikan ya kah? Anda sampai Jumat di Padang aja supaya yang kelihatan orang aja. Kalau disembunyikan tuh jadi nang ibadah sunnah kawas sembahyang tengah malam kawa orang wingan song bangun tenang kawa disembunyikan tuh. Dan berkatalah Tuhan saya Sayyid Muhammad As-Samman kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepada aku seperti sebahagian ahli Madinah yang mungkir mereka kepada aku pada zaman sekarang. Dari sebab sangat zahirnya aku di dalam negeri Madinah Rasul ini, tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Kenapa? Karena gurunya keluar dari kampung situ, kada ada lagi nang menangkal-nangkal aliran-aliran nang kada-kada masuk, ya kan? Maka banyak nang sasat jadinya terumpat-umpat. Adalah wasiat Tuhan saya Sayyid Muhammad As-Samman, lazimkan oleh kamu wahai segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakan akan zikrullah guduan wa asya, pagi sore, qiyaman wa qu'uda, baik berdiri maupun berduduk, wa ala junubikum, dan atas berbaringnya kamu, dan melazimkan musyahadat wahdatil af'al dan wahdatis sifat dan wahdatil zat, dan muraqabah dan banyakkan akan membaca Quran dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian Nabi, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran, terangilah rumah-rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Terlebih rumah masa depan kita, rumah RSS, rumah sangat sempit nang betihang 2 kada atap, yaitu kuburan. Karena kuburan mengatakan ana baitul zulmah, aku tempat yang gelap gulita, ujar kubur. Tiap hari kuburan berucap kayak itu lawan orang yang di atas permukaan bumi. Ana baitul zulmah, aku tempat yang gelap gulita. Kalau kita tahu tempat gelap gulita, maka kita harus membawa pelita, membawa lampu. Apa lampunya? Amal soleh. Karena masuk kubur ada berlampu, walaupun kepala PLN mati. Di 5 watt ya ada lampu ya. Ana baitud dud, kita kubur. Aku tempatnya ulat. Maka kita bersanggup pembasmi ulat. Apa pembasmi ulat? Amal soleh. Ya nang kakak ini nah kita dudukkan nenek bajikiran, bacaan, baca manakib, berterbangan, memuji seseman. Ini adalah pembasmi ulat dalam kubur kan nenek. Amal soleh, sembahyangan karena kita ya bawitan, sembahyang berdoa. Ini ana baitul wahdah, aku tempat yang sendirian, tidak berteman. Jadi kita hendak mencari teman amal soleh karena dijadikan teman kita, amal soleh. Ana baitul wahsyah, ujar kubur, aku tempat gelisah. Bila hendak masuk ke kubur, hendak keluar aja cuma kau lagi. Sudah palang-palang ulin sana. Ya kah? Nah, ada lubang sedikit, tutupi itu aja, tutupi itu bang, tutupi dijajak pulang. Nah, itu kuburan tuh. Maka kita disunatkan untuk ziarah kubur mengingat mati. Ini nah mati. Nah, apa nang di bawahnya ada padahal sugih bener sih din. Terak batu bara, teronton banyak panah bisi. Tapi ke kuburannya, mbak ambulan aja. Itu kami injam juga ambulannya. Ya kah? Terak sini nggak diumpat. Ini nah matinya nah, jabat rumahnya banyak benar, ya kah? Kadang di bawahnya, ada dan di bawah apa-apa. Itulah ujar Nabi ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntaqu bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu.
Bila mana manusia ini mati, putus amalnya. Kada bisa lagi beramal. Anak sholat 5 waktu kada bisa lagi. Anak baca tasbih kada bisa lagi. Baca Quran kada kawa lagi. Adalah di banyak bau sini orang mati baca Quran pulang. Ada lagi. Kada kawa lagi. Bahyang. Mati. Putuslah amalnya. Kada kawa lagi menambah amal-amal soleh. Illa min salasin, kecuali 3 macam. Pertama, sedekatin jariyah. Ia punya sedekah jariyah, bisi harta, bisi tanah, bariakan tanah tuh untuk pembangunan masjid. Ini anak pelebaran masjid misalnya, atau anak apa misalnya, anak bangun masjid tingkat 3 lagi ditingkati. Ya kah, aku jika nama anunya. Ya kah, nah amal jariyah mumpung masih sugih. Selama masjid itu dipakai, yang menyumbang itu dapat terus pahala dalam kubur. Itu amal jariyah. Apakah amal kita bariakan gasan orang belah jalan, kepentingan masyarakat, kepentingan umum, ataukah kita punya sumur, diambil orang manfaat sumurnya itu dan lain sebagainya. Itu amal jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu yang diambil masyarakat manfaat ilmunya. Orang belajaran lawan sidin. Ya kah? Mati sidin, tetap inya dapat sidin dalam kubur pahala. Karena orang bisa sembahyang berkat sidin melajari. Orang bisa baca Quran berkat sidin melajari. Bila inya sembahyang dapat pahala, sidin pun dalam kubur dapat pahala juga. Orang baca Quran dapat pahala karena beliau yang dalam kubur itu bekas melajarinya dapat pahala juga. Itu ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu, punya anak yang sholih yang selalu mendoakan. Nah ini kan harapan kita. Mudahan ya anakku sholih. Ya lah. Ada guru, no tiup pakang guru, minta banyak tawa guru. Mudahan anak lu ini kayak pian juga gue. Ya lah. Kalau kita hendak punya anak sholih, dijagalah pergaulannya, dilajari ilmu-ilmu agama, disekolahkan sekolahan madrasah ke pondok. Kalau anak-anak yang soleh diberi makanan halal, ya kah, dijaga pulang, dilihati. Ada mau nang setayuh-tayuhnya aja, bombong paut namanya tawar, ada mau soleh anak soleh lah. Nah jadi kitanya tuh soleh. Nah, kitanya soleh, insya Allah anak kita jadi orang soleh. Jadi sidin suka membaca Quran, membaca selawat pulang sidin. Karena orang membaca selawat sekali dibalas Allah Ta'ala rahmat 10. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, ujar Nabi. Siapa yang membaca selawat lawan aku sekali, maka Allah Ta'ala beri rahmat 10. Misalnya kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, 10 dapat rahmat tuh. Macam-macam aja bentuk rahmatnya. Kata bilawas bang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ada apa aja gua? Ada apa-apa gue belum bagi pian nangka ya. Nangka sebuting sudah 9 hadangi lagi. Waalaikumsalam, ada apa? Ada apa gue ya mbak pian barat hanya gue ya 2 sudah. Kenapa guanya kancang berselawat sidin? Ketujuh berselawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 2 kali 20 rahmat tuh. Hitungnya aja pian. Ada pelawas Pak. Datang ulang, ada apa orang minta sembahyang hajat ya, amplok ulang dapat. Waalaikumsalam, ada apa, minta sumbangan ya. Nah itu berkat rahmat Allah. Salawat Tuhan turunkan rahmat di tempat itu. 1 kali bersalawat 10 daripada rahmat Allah. Dan membanyakan akan istighfar, karena kita disuruh juga memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Nabi kita kan nangkar sing dosaan tuh ya, tadi disuruh oleh Allah Ta'ala fastaghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Hai Muhammad, kau minta ampun sama Tuhanmu, pintakan ampunlah orang kaum muslimin dan muslimat, pintakan ampun juga.
Nah, ya nang astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu ajaran guru sekumpul dah. 11 kali dibaca habis sholat, minta ampun kita, minta kan ampun ulang kaum muslimin dan muslimat. Astagfirullah li, ulun minta ampun untuk diriku, walil mu'minina wal mu'minat, untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin bini-bini. Sehingga bilanya orang dapat keampunan karena sebab kita memintakan ampun, maka semua orang beriman dimanapun mereka berada, kita diberi Tuhan pahala sebilang-bilang itu. Kan kada gampang gue kumpul mulahkan amalan meninggal dua sidin sudah, ya kah? Supaya orang itu dapat pahala nang sebanyak orang beriman, bayarkan paham mendoakan orang beriman. Istighfar, karena kita ini kada lepas bang daripada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ini punya dosa. Kita ini bukan maksum, bukan mahfuz. Jadi kita tuh harus memperbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya rezeki mudah, urusan mudah. Kalau kita urusan tak sulit, sungsal, maka itu adalah dosa. Karena ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jazaa'ul ma'siyati al-wahnu fil ibadah. Balasan mengerja dosa, maksiat, malas mengerja ibadah. Itu satu. Yang kedua, waddiqu fil ma'isyah, sempit di dalam kehidupan, ya sungsal Jawa mata pura. Hidup sungsal. Ya kah? Berusaha ini kada hasil, ini kada hasil, begawi ini luput, begawi ini salah, dimodali habis, kada mau, kenapa? Dosa. Nang mahalang rezeki sampai kepada kita dosa. Kalau kita biarkan, maka oleh karena kita istighfar. Dan nang kedua, nang ketiganya, ujar Sayyidina Ali, wan naqsu fil ladzati. Kurang didapat dalam mendapat kelezatan. Artinya begitu ia mendapatkan sesuatu yang halal, tetapi lawas ditimpa oleh kesusahan. Hanya bisa HP sebulan aja, bisa HP hilang. Hanya kreditan Honda ditabrak orang, punah aja belum lagi. Kenapa? Dosa tuh. Hanya bebinik mati. Itu hanya wan naqsu fil ladzati. Maka tiga itulah Sayyidina Ali, balasan-balasan orang yang mengerjakan dosa. Harus kita memperbanyak istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Kalau kesusahan dunia sudah maklum jalan kita. Ada orang sulit berurusan, itu dunia. Kalau urusan nang akhirat ini susah akhirat, orangnya kada pa ibadat. Itu adalah susah di dalam akhirat. Karena segala yang tersebut itu, baik itu ketujuh memperbanyak istighfar, membaca Quran, berzikir, menunaikan hajat manusia, menolongi orang, itu adalah sangat memberi bekas di dalam hati, artinya berkesan di hati masyarakat dan menambahi kekuatan dan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah, supaya iman kita kuat, supaya keyakinan kita kuat. Karena iman itu ia yakin itu harus bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah. Itu adalah keyakinan atau keimanan. Bertambahnya iman itu dengan bertambahnya ibadah. Kayak malam ini ibadah kita, maka bertambah iman kita berkuat. Ingat lawan mati. Karena bila nyebulikan tuh kada ingat lagi lawan mati. Ya kah? Berarti iman kita menurun pulang itu. Jadi kita impian ya kan anu terus baik bagus saban malam aja menakib. Maksudnya saban malam mau kumpul-kumpul kayak ini ya lah, bayang aja nang dibaca tuh Yasin kata barakah, salat berjamaah kah.
untuk menambah keyakinan dan keimanan kita supaya iman itu kuat sampai kena mati mendapatkan husnul khotimah. Karena modal masuk surga adalah iman. Rukun iman sudah ada, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar datang daripada Allah. Nah, ini kebanyakan kita lupa, kali ingat nih qada dan qadar, menyambat jajan kodol-kodol, menyambat jeluput, kodol-kodol ya. Ya ada orang datang udah gue aja matiin anak gue aja 3 hari sudah, tapi kan sabar aja bang gue aja, anak lu aja kodol aja sudah, ya gue anaknya udah mati lama sih, ada gue bahkan apa aja kodol ada konang pian lajakan ta, ada kalau gue napa tak gue tuh kodol dan kodol aja iya tak gue aja ya, kodol aja. Apa? Qada itu putusan Allah di ajal. Qadar itu qadar itu kenyataan di sini. Ya kan? Ini kita mana-mana berkumpul nih sudah memang qadanya Allah sudah bertulis di Lauhil Mahfuz. Ya kan? Malam Kamis itu berkumpul di Masjid Babur Rahmah. Kenyataannya iya ini hanya qadar. Di sana itu qadanya. Itu menurut ulama mengatakan lain qada, lain qadar. Ada juga madahan sama, iya qada, iya qadar, iya qadar, iya qada. Ya lah. Ya sama aja tak, jangan qada aja. Apapun sudah ada ketentuannya. Rezeki kita, ajal kita itu mulai dalam paut mama sudah kita ditulis. Disuruh Allah Ta'ala malaikat uktub, malaikat dia Tuhan. Tulis malaikatnya. Napa nung ditulis ajalahu, ajalnya sampai umur berapa matinya ada. Rizqahu, rezekinya tulis juga. Yang kedua ya kah? Tulis rezekinya berapa, dapat sehari rezeki, sebulan berapa, seminggu berapa, itu ada tuh lah. Kemudian asaidun am syaqiyun, orang ini celaka kah untung kah? Ya Tuhan untung mah kenyataannya benar aja lagi di dunia sini pas jadinya berjalan di jalan yang menguntungkan, mau hadir di majelis ilmu, mau sholat berjamaah, mau mengadakan maulid budahan, mau membacakan manakib, itu sudah menjurus kepada keberuntungan karena sudah dalam paut tulisannya untung. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Syed Muhammad As-Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku dan aku dipeliharanya. Dan setengah dari perkataan Tuhan saya Syed Muhammad As-Saman, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga. Nyamannya kenapa? Jadi makan makanan sidin itu masuk surga karena makanan sidin itu halal. Ujar Nabi, man akalal halal ata'at jawarihuhu. Siapa makanannya halal, ibadah pekerjaan badan jasmaninya. Tangannya kelek-kelek ngetik tasbih, matanya melihat Quran, karena makanannya halal. Batisnya menuju masjid, karena halal makanan. Tapi bilanya kada halal, kada kau ke masjid, walau bejiran non masjid dah. Bejiran non masjid karena kau ke masjid macam-macam aja alasan itu makanan tuh ada halal toh. Ini mah apa aja bilang nang rumah di masjid lah. Itu baru kena mana ya nah. Mentak saya kadangnya di luar ya nah. Kalau makanannya halal ibadah, kalau ibadah wajar aja masuk surga. Siapapun orangnya makan halal. Karena wali-wali ini halal nang dimakan sidin. Orangnya apik bana kalau kita sembarangan kita. Tapi sebaliknya waman akalal haram asad jawarihuhu, siapa makanannya itu nang haram, nang dimakan bunga bank padahal itu adalah haram. Nang ujar Tuhan wala taqulu riba, kamu jangan makan bunga.
Tuhan yang nangati. Ya alasannya macam-macam aja. Ya kan? Itu anu bank Swiss itu aja. Wadah kita kalau ada bank Swiss aja. Bank Diamond ada. Bank BRI ada aja lain aja. Nah, sama juga. Ya kan? Jangan ya Tuhan. Jangan kau makan. Kalau kita makan haram, alfat jawarihu maksiat lah. Karena jasmani kita, langkah kita, batis kita ini berjalan ke tempat maksiat. Utak kita ini berpikir maksiat. Jadi anak membunguli orang aja, anak mampungli aja, anak mengopsi aja, duit di kantol. Nah, karena makanannya haram. Nih kalau waras utaknya, matanya nih kalau waras bela lihat. Nah, bela lihat mana? Nah haram-haram dilihati diskotek itu. Nah, makanannya haram. Syahdan adalah Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman itu, nama Tuhan saya Sayyid Muhammad itu dikeluarkan dari Lauhil Mahfuz, dan setengah daripada Wajir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad As-Sanubi, maka lihatlah olehmu di dalam tabaqatnya itu. Setengah daripada karamat Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman adalah yang dihobarkan oleh Muhammad Shalih Asy-Syihab Al-Madani ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, halinan jawa Matapura, dan hatiku sangat takut nyata Jepang bisi bini sikungannya udah mati. Kemudian setelah habis ikhtiarku, habis ikhtiar sudah macam-macam, ya kan minta pelongso lawan Tuhan gue tak, ya kan, gue minta pelongso gue bini lunak beranak gue, ya kan udah jangan operasi, ya kan, bagi Tuhan gue pelongso, ya kada mau aja gue karena kemari pulang, presiden banyak tawar, awalnya datang pulang baru